Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan dari kelompok 2 kelas D akan menjelaskan tentang praktikum teknologi farmasi 3 yang berjudul pembuatan infus. Praktikum kali ini bertujuan agar mampu memahami perbedaan sediaan infus dan sediaan parental lainnya. Kemudian mampu memahami konsep isotonisitas pada sediaan infus serta dapat memilih eksipien yang digunakan dalam pembuatan sediaan infus. Infus merupakan sediaan steril berupa larutan atau emulsi dengan air sebagai fase kontinu yang biasanya dibuat isotonis dengan darah. Pada prinsipnya, infus dimaksudkan untuk pemberian dalam volume yang besar. Infus tidak mengandung zat tambahan berupa pengawet antimikroba. Larutan untuk infus diperiksa secara visibel pada kondisi yang sesuai, yakni jernih dan praktis bebas partikel-partikel. Emulsi pada infus tidak menunjukkan adanya pemisahan fase. Syarat infus intravena itu ada 8. Yang pertama, sediaan harus steril, injeksi harus memenuhi syarat uji sterilitas yang tertera pada uji keamanan hayati. Kedua, bebas pirogen. Untuk sediaan lebih dari 10 mili harus memenuhi syarat uji pirogenitas yang tertera pada uji keamanan hayati. Ketiga, sebisa mungkin isotonis. Keempat, isohidris. Kelima, larutan untuk infus intravena harus jernih dan praktis bebas partikel. Keenam, infus intravena tidak mengandung bakterisida dan zat dapar. Ketujuh, penyimpanannya dalam wadah dosis tunggal. Kedelapan, volume terukur tidak kurang dari nilai nominal. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu pengamas infus, autoclave, pH meter, gelas beker, gelas ukur, membran filter, tabung reaksi, termometer, dan pignometer. Bahan yang digunakan yaitu sodium klorida, kalsium klorida, potasium klorida, magnesium klorida, sodium asetat, air untuk injeksi, serta hewan uji berupa tikus atau kelinci. Pembuatan infus dilakukan dengan menyiapkan larutan dalam gelas berlapis atau tangki stainless temper grade lebih tinggi. Tambahkan air untuk injeksi sebanyak 70% dari volume akhir ke dalam tangki. Tambah dan larutkan sodium klorida, kalsium klorida, potasium klorida, magnesium klorida, dan sodium asetat dengan pencampuran. Tambahkan air untuk injeksi secukupnya dan homogenkan. Periksa dan catat pH, ditambahkan adjustment pH jika diperlukan. Disaring larutan melalui filtrasi yang telah dibilas sebelumnya menggunakan membran filter 0,45 yang disetujui dengan terbukti pre-filter ke dalam tangki berlapis kaca atau stainless steel. Kemudian diisi dalam botol bersih dengan menggunakan botol lonjakan. Kemudian di-autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit, lalu periksa dan selesaikan. Pengujian infus yang pertama yaitu dilakukan uji kejernihan. Tabung reaksi alas datar berdiameter 15-25 mm dimasukkan larutan zat uji setinggi tepat 40 mm. Dibandingkan isi tabung setelah 5 menit pembuatan sediaan dengan latar belakang hitam. Disinari cahaya terdifusi tegak lurus ke bawah tabung untuk melihat partikel berwarna putih dan latar belakang putih untuk melihat partikel berwarna. Uji penetapan pH dilakukan dengan alat pH meter yang telah dilakukan pengukuran harga pH sampai 0,02 unit menggunakan elektrode indikator pK, elektrode kaca, dan elektrode pembanding yang sesuai. Uji penetapan bahan partikulat dilakukan dengan sensor penghamburan cahaya. Dicek dari sistem elektronik penghitung partikel pengotor cairan apabila tidak memenuhi batas. Dilakukan pengujian mikroskopik, kemudian dihitung bahan partikulat subvisible setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikropori. Uji volume terpindahkan dilakukan dengan menuang perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur dan telah dikalibrasi. Dihindari pembentukan gelembung udara pada waktu penuangan secara hati-hati. Didiamkan selama tidak lebih dari 30 menit untuk wadah dosis ganda dan 5 menit untuk wadah dosis tunggal. Diukur volume dari tiap campuran jika telah bebas dari gelembung udara. Penetapan kadar magnesium klorida dilakukan dengan melarutkan 5 gram magnesium klorida dalam air, kemudian dinetralkan dengan asam klorida 0,1 N atau natrium hidroksida 0,1 N terhadap larutan biru bromtimol. Selanjutnya yaitu uji pirogen. 3 ekor kelinci yang memenuhi syarat dibuatkan larutan yang diuji pada suhu 35,5 derajat Celcius. Disuntikan ke vena auricularis tiap kelinci, kemudian dihitung waktu penyuntikan tidak melebihi 4 menit, dan volume larutan yang diuji tidak kurang dari 0,5 mili dan tidak lebih 10 mili per kilogram berat badan. Kemudian diukur suhu tubuh tiap kelinci. Selanjutnya yaitu uji penetapan bobot jenis. Gunakan pignometer bersih, kering, dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot pignometer dan bobot air yang baru dididihkan. Kemudian diatur suhu zat uji hingga lebih kurang 20 derajat Celcius, dimasukkan cairan ke dalam pignometer, diatur suhu pignometer yang telah diisi hingga suhu 25 derajat Celcius, dibuang kelebihan zat lalu ditimbang. Uji viskositas dan aliran. Sediaan infus magnesium klorida diambil dalam gelas kimia 50 ml. Digunakan spindle 96 S pada 5 rpm untuk mengukur viskositas. Diamati hasil yang diperoleh. Baik, saya Ocita di sini akan melanjutkan mengenai pembahasan terkait praktikum pembuatan sediaan infus. Nah, seperti apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kami mendapatkan zat aktif berupa magnesium klorida. Sediaan infus magnesium klorida tersedia dengan nama produk cairan Ringer Lactat atau RL. Di sini, formula yang terkandung berupa natrium klorida, kalsium klorida, potasium klorida, dan magnesium klorida sebagai bahan aktif, dengan modes of injection sebagai pelarut. Infus ini termasuk ke dalam cairan isotonik, atau osmolaritas atau tingkat kepekatannya itu mendekati serum darah, sehingga dia akan tetap berada di dalam pembuluh darah.
Bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemi atau kekurangan cairan tubuh sehingga tekanan darah terus menurun. Memiliki resiko terjadinya overload atau kelebihan cairan, khususnya pada penyakit gagal jantung, kongensif, dan hipertensi. Nah, untuk sediaan infus ini memiliki beberapa perbedaan dari sediaan injeksi, karena sediaan infus ini tergolong ke dalam LVP atau large volume parenteral, sedangkan untuk injeksi itu tergolong ke dalam small volume. Dia itu volumenya kecil. Nah, untuk infus yang kami buat itu memiliki volume 100 ml. Sedangkan untuk injeksi yang kami buat kemarin hanya 5 ml. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat besar ya. Karena itu untuk syarat infus sendiri itu harus isotonis dan juga isohidris karena dia terbentuk dalam jumlah banyak. Mengapa demikian? Karena tubuh kita memiliki sistem homeostatis berupa sistem buffer. Nah, untuk larutan-larutan yang bersifat asam atau basa yang masuk ke dalam tubuh, maka mereka mampu untuk mempertahankan pH tubuh. Tetapi jika larutannya ini bersifat banyak, maka ditakutkan homeostatis tubuh akan terganggu sehingga akan terjadi rasa tidak nyaman seperti nyeri dan segala macam. Nah, karena sediaan injeksi itu hanya beberapa mili saja dan konsentrasinya sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk memperoleh keadaan isotonis, sehingga dapat atau diperbolehkan tidak harus isotonis dan juga isohidris. Sedangkan infus ini harus karena dia memiliki volume yang besar. Kemudian untuk sediaan kami dilakukan beberapa uji seperti uji kejernihan, uji viskositas, uji sterilitas virogen, dan uji-uji hampir sama seperti pada sediaan injeksi. Di sini tetap ditekankan untuk sterilisasi atau uji sterilitas karena memang sediaan parenteral ini harus dalam keadaan steril. Karena dia berhubungan langsung dengan intravena atau masuk ke dalam tubuh secara langsung, tidak melalui oral, di mana sistem oral itu akan mengalami beberapa pencernaan yang dapat membunuh bakteri serta mikroorganisme yang ikut atau yang terkandung. Sedangkan untuk jalur intravena dan injeksi parenteral lainnya itu sangat rentan terhadap adanya bakteri atau mikroorganisme. Kesimpulan, jadi pada praktikum teknologi farmasi steril dengan materi infus kali ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, perbedaan infus dan sediaan parenteral lainnya ialah infus merupakan sediaan steril dengan volume yang besar lebih dari 100 ml dan juga sediaan infus tidak disuntikan seperti sediaan parenteral lainnya. Yang kedua, isotonis pada sediaan infus dinyatakan dengan tingkat osmolaritasnya yang mendekati serum sehingga akan terus berada di dalam pembuluh darah. Yang ketiga, pada formulasi sediaan infus harus diperhatikan sifat fisika kimia zat aktif sehingga dapat memilih eksipien yang sesuai. Selain itu diperhatikan juga stabilitas sediaan yang akan dibuat. Yang keempat, pada sediaan infus, magnesium klorida diperoleh perhitungan osmolaritasnya yang menunjukkan hasil bahwa sediaan bersifat hipertonis sehingga tidak diperlukan penambahan natrium klorida 0,9%. Yang kelima, sediaan infus harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar sediaan bisa diedarkan pada masyarakat setelah proses produksi yang dilakukan dengan kualitas mutu yang terjamin. Yang keenam, proses kontrol kualitas sediaan steril yang dilakukan diantaranya adalah uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pirogenitas, uji keseragaman volume, uji keseragaman bobot, uji penetapan pH, uji kejernihan, uji kebocoran, uji sterilitas, dan uji stabilitas. Yang ketujuh, berdasarkan hasil pengamatan diperoleh sediaan infus magnesium klorida tidak memenuhi persyaratan pada uji kebocoran. Hal ini dikarenakan pengemas sediaan infus magnesium klorida mengalami kebocoran. Sekian penjelasan dari kelompok 2D, lebih dan kurangnya kami memohon maaf.